Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarah Baby Pemertasari dari Prodi Tadris IPA semester 6. Baik, di sini kita akan membahas tentang materi penjajahan Barat atas dunia Islam dan upaya perjuangan kemerdekaan negara Islam. Yang pertama yaitu ada masa Renaissance di Eropa. Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama kerajaan Utsmani yang melakukan penelitian tentang rahasia alam. Christopher Columbus menemukan benua Amerika 1492 Masehi dan akses baru ke belahan timur melalui Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama tahun 1498. Benua Amerika dan Kepulauan Hindia jatuh di tangan kekuasaan Eropa. Penemuan ini berpengaruh besar dikarenakan Eropa tidak ketergantungan lagi pada jalur yang notabene dikuasai umat Islam. L. Stoddard dalam The New World of Islam menggambarkan bahwa dengan sekejap mata dinding laut akan berubah menjadi jalan raya dan Eropa yang semula terpojok segera menjadi yang terpertuankan. Dan perekonomian bangsa Eropa semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Tak lama kemudian mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang semakin lama mengalami kemunduran. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang pengetahuan dengan munculnya universitas kenamaan. Pada abad ke-14 sampai 15, bangsa Eropa mulai mencoba melakukan gebrakan dan eksperimen baru. Mereka tidak berdiam diri melihat pasukan Islam menguasai daerah-daerah wilayah Laut Tengah. Mereka ingin melakukan perubahan era baru yang dikenal dengan masa Renaissance. Kemajuan bangsa Barat lebih cepat maju di bidang sains dan teknologi, yang sebelumnya memang telah ada cikal bakalnya. Beberapa kemajuan teknologi yang dicapai adalah penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa, semakin menetapkan kemajuan mereka. India berada pada masa pemerintahan Mughal, adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Hal ini mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan berdagang ke sana. Awal abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India tahun 1611 Masehi. Inggris mendapat izin menanamkan modal tahun 1617 Masehi, dan Belanda dapat izin yang sama. Mulai saat itu, Inggris semakin leluasa untuk melebarluaskan sayapnya di benua India dan sekitarnya. Pada tahun 1842 Masehi, kerajaan Mughal dikuasai penuh. Yang kedua yaitu ada imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kedatangan Portugis, Belanda, Inggris ke Spanyol dari abad ke-15 sampai 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya. Kekuasaan politik negara Eropa berlanjut terus sampai pertengahan abad ke-20. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara Islam, terdapat pula Barat yang mengajukan dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Imperialisme Barat telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap peradaban umat Islam. Imperialisme Barat telah berdampak kepada hampir seluruh negara Muslim. Negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India, sedangkan Timur Tengah masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani. Kekalahan kerajaan Utsmani dalam menghadapi Bina tahun 1683 Masehi menyadarkan Barat bahwa kerajaan Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Mereka belajar dari kekalahan di Wina tersebut. Di antaranya pembaharuan yang dilakukan ialah: yang pertama, mengirim ke duta-duta Eropa untuk melihat dan meneliti dari dekat kemajuan Eropa. Yang kedua, berdirilah sekolah teknik militer pada tahun 1734 dengan mendatangkan para ahli militer Eropa sebagai pengajarnya. Yang ketiga, penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Turki serta pembukaan percetakan semua dalam dilakukan untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian ada usaha umat Islam bangkit dari keterpurukan.